Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan jenis-jenis memori komputer untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Fadil Rizky Juliansyah dengan NIM 230512044 kelas TI 2023E mahasiswa Universitas Negeri Surabaya angkatan 2023. Di table of content yang pertama ada pengertian memori komputer, yang kedua cara kerja memori komputer, yang ketiga fungsi memori komputer, yang keempat ada karakteristik sistem memori komputer. Kemudian materi utamanya adalah jenis memori komputer. Pengertian memori komputer. Dalam komputasi, memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sering disinonim dengan kata penyimpanan utama atau memori utama. Penyimpanan pada memori mungkin saja sifatnya sementara atau permanen bergantung pada frekuensi pengambilan data. Masing-masing unit memori terdiri dari chip memori, fabrikasi built-in, jutaan transistor, dan kapasitor. Unsur-unsur kecil bergabung untuk menyimpan satu bit dalam sebuah memori sel memori dalam bentuk digit biner dan 0 dan 1. Kapasitor bekerja sebagai sel tahanan data biner, sedangkan transistor memerlukan sirkuit memori untuk membaca dan mengubah nilai dan data dalam kapasitor. Jika elemen ini terhubung dalam chip memori, kapasitor ini dapat menerima dan menyimpan data yang dikirim oleh CPU komputer. Memori banyak mengalami perubahan teknologi sehingga berjalan dengan waktu. Memori pertama akan memiliki kapasitas sangat terbatas, hanya terdiri dari beberapa byte. Komputer terdiri dari memori fisik dalam bentuk chip yang ditancapkan ke dalam soket memori motherboard. Bagian kedua dari memori adalah memori virtual yang pada dasarnya bagian terkecil dari hard drive. Bagian ini digunakan sistem operasi ketika memori fisik penuh. Next. Cara kerja memori komputer. Informasi dalam memori komputer disimpan sebagai rangkaian biner yang diencode berdasarkan instruksi tertentu. Instruksi yang lebih rumit dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis informasi seperti gambar, video, dan audio. Di dalam memori dikenal istilah byte yang merupakan kumpulan informasi dalam satu sel memori. Setiap sel memori memiliki lokasi dan alamat unik yang ditulis dalam format hexadesimal. CPU melacak lokasi ini untuk membaca dan menulis data. Chip memori berisi kapasitor dan transistor yang disusun dalam barisan kolom. Kapasitor bertugas sebagai penyimpan data, sementara transistor berfungsi sebagai switch. Ketika komputer dinyalakan, kontroler memori dan BIOS dan ROM memeriksa semua alamat memori untuk memastikan tidak ada kesalahan. BIOS ini memberikan informasi dasar tentang urutan boot. Selanjutnya, RAM membuat sistem operasi dari hard drive sehingga CPU dapat mengakses secara langsung. Semua program yang dijalankan oleh komputer dibalik ke dalam RAM. Keadaan memori komputer membaca proses transfer data. Next, fungsi memori komputer. Yang pertama, menyimpan data dari perangkat input. Memori komputer berfungsi untuk menyimpan data yang berasal dari perangkat input sebelum dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Yang kedua, menyimpan instruksi. Memori komputer juga berfungsi untuk menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Instruksi ini kemudian diproses oleh ALU dalam komputer. Yang ketiga, media penyimpanan berkas penting. Memori komputer berfungsi sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dari sistem operasi. Yang keempat, menyimpan data aplikasi dan cache. Memori komputer berfungsi untuk menyimpan data semua aplikasi dan cache. Cache adalah data yang disimpan aplikasi untuk menilaikan kinerja. Yang kelima, menyimpan data multimedia. Memori komputer berfungsi untuk menyimpan data multimedia. Data ini bisa berupa gambar, video, suara, dan lain-lain. Yang keenam, mendukung kecepatan prosesor. Memori khususnya RAM mendukung kecepatan prosesor dan mengolah data dan instruksi. Semakin besar kapasitas dan kecepatan memori, maka semakin baik pula kinerja sebuah perangkat. Yang ketujuh, meningkatkan kinerja sistem. Memori komputer dapat meningkatkan kinerja sistem dengan memori yang cukup, sistem operasi dan aplikasi dapat berjalan lebih lancar. Yang kedelapan, mengurangi beban pada penyimpanan disk. Memori komputer dapat mengurangi beban pada penyimpanan disk dengan memori yang cukup. Data yang sering diakses dapat disimpan di memori sehingga mengurangi beban pada penyimpanan disk yang kecepatannya lebih lambat dari memori. Next. Yang keempat, karakteristik sistem memori komputer. Karakteristik kunci ini bisa dibilang untuk membedakan jenis memori satu dengan jenis memori yang lain. Nah, berikut adalah karakteristik kunci yang digunakan untuk memudahkan dalam klasifikasi memori komputer. Next, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, lokasi. Memori berada pada tiga lokasi yang berbeda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memori lokal. Memori ini berada dalam CPU dan diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori ini disebut sebagai register. Yang kedua, memori internal. Memori ini berada di luar chip prosesor, tapi bersifat internal dalam sistem komputer dan diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi program, sehingga dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa modul perantara. Memori internal juga disebut sebagai memori primer atau memori utama.
Memori internal biasanya menggunakan media RAM. Yang ketiga, memori eksternal atau secondary. Memori ini bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan tulisannya berada di luar CPU dan diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Memori ini tidak diperlukan dalam proses eksekusi jika dapat diakses secara langsung oleh CPU. Untuk aksesnya harus melalui pengotak atau modul input-output. Memori eksternal sering juga disebut sebagai memori sekunder. Memori ini terdiri atas perangkat penyimpanan seperti disk atau pita magnetik. Next. Kapasitas pada memori komputer memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas pada register dinyatakan dalam satuan bit. Register adalah komponen penting dan CPU yang digunakan menyimpan data sementara yang sedang diproses. Kapasitas register biasa dinyatakan dalam satuan bit. Yang kedua, kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk satuan byte. Satu byte itu sama dengan 8 bit. Oh ya, ini dalam satuan byte atau word. Istilah word berusia pada jumlah bit yang dapat diproses oleh CPU dalam satu waktu. Yang ketiga, kapasitas memori eksternal dinyatakan dalam byte. Memori eksternal biasanya lebih besar dari kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaan yang berbeda. Yang keempat, banyaknya word umumnya 16 bit. Hal ini beruji pada jumlah bit yang diproses oleh CPU dalam satu waktu. Kemudian, satuan transfer. Satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau ditulis ke dalam memori pada suatu saat. Tiga konsep yang berhubungan dengan satuan transfer adalah sebagai berikut. Yang pertama, word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Yang kedua, addressable unit. Addressable unit merujuk pada unit terkecil data yang bisa diakses oleh sistem. Dalam beberapa sistem, unit yang dapat dialamatkan adalah word, yang berarti CPU mengambil data dalam blok word setiap kali melakukan operasi pengambilan data. Namun ada juga sistem yang melakukan perawatan pada tingkat byte-nya. Berarti setiap byte memiliki alamat data dapat diakses secara independen. Pada semua kasus, hubungan antara panjang suatu alamat dan jumlah n addressable unit adalah 2 pangkat A sama dengan n. Yang ketiga, unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, salvo data biasanya lebih besar dari satu word yang bisa disebut dengan blok. Next, metode akses. Perbedaan utama terdapat pada dua jenis memori dan metode akses. Terdapat pada jenis pengaksesan, yaitu yang pertama sekunder akses. Dalam metode akses ini, data disimpan dan diambil dalam urutan yang sama. Ini mirip dengan cara menyimpan dan mengambil data pada kaset atau pita magnetik. Yang kedua, direct access. Metode ini memungkinkan komputer untuk langsung mengakses data yang disimpan di lokasi tertentu tanpa perlu melewati data lainnya. Hal ini mirip dengan cara mengakses lagu pada CD atau file pada hard drive. Metode ini lebih cepat daripada akses sekuensial, tetapi biasanya lebih lambat daripada random access. Yang ketiga, random access. Metode ini memungkinkan komputer untuk langsung mengakses data yang disimpan dalam lokasi manapun dalam waktu yang sama. Tidak peduli di mana lokasi tersebut berada dalam memori. Metode ini adalah metode yang paling cepat untuk mengakses data dan bisa digunakan oleh memori utama atau RAM. Yang keempat, associative access, juga dikenal sebagai akses berbasis konten. Dalam metode ini, data dicari berdasarkan isinya, bukan alamat yang bisa. Jika ingin mencari rekod dengan nilai 1, 2, 3, sistem akan memisahkan semua rekod secara simultan dan mengabaikan rekod yang berisi nilai tersebut. Metode ini sangat cepat, tetapi bisa memerlukan hardware khusus dan lebih mahal untuk diimplementasikan. Kinerja. Berdasarkan karakteristik unjuk kinerja, ada 3 parameter utama pengukuran untuk kinerja itu sebagai berikut. Yang pertama, access time. Bagian waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca tulis. Sedangkan untuk memori non-random access merupakan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Yang kedua, memory cycle time. Konsep ini digunakan pada RAM dan terdiri dari access time ditambah dengan waktu yang diperlukan transfer agar hilang pada saluran sinyal. Yang ketiga, transfer rate adalah kecepatan data transfer ke unit memori atau dari unit memori. Pada RAM sama dengan 1 per cycle time. Next, fisik. Tipe fisik ada 2 dalam memori, yaitu yang pertama, memori semikonduktor. Memori semikonduktor adalah jenis memori yang menggunakan teknologi semikonduktor untuk menyimpan data. Teknologi ini melibatkan penggunaan sirkuit terpadu yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Ada 2 jenis utama memori semikonduktor, yaitu RAM dan ROM. Yang kedua, memori permukaan magnetik. Memori permukaan magnetik adalah jenis memori yang menggunakan medium magnetik untuk menyimpan data. Data disimpan dalam pola magnetik pada permukaan disk atau pita magnetik. Ada 2 jenis utama memori permukaan magnetik, yaitu hard drive dan pita magnetik. Next, sifat. Ada 2 kriteria yang mencerminkan sifat memori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, volatil dan non-volatil. Pada memori volatil, informasi akan rusak secara atau hilang bila daya disknya dimatikan. Sementara itu pada memori non-volatil, sekali informasi dilakukan tetap berada di saat tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Pada memori ini, daya listrik tidak diperlukan untuk
mempertahankan informasi tersebut. Memori perkumpulan materi adalah non-volatil, sedangkan memori semikonduktor dapat berupa volatil atau non-volatil. Yang kedua, erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Memori semikonduktor yang tidak terhapuskan dan non-volatil adalah ROM. Next. Nah, yang terakhir kita akan membahas jenis memori komputer. Sebenarnya jenis memori komputer sangat banyak jumlahnya atau klasifikasinya. Kalau diklasifikasikan berdasarkan lokasi atau ruangnya, jenis memori komputer menjadi 4 bagian, yaitu memori primer, sekunder, cache, dan register. Next slide kita akan bahas satu persatu. Memori primer. Memori primer yang juga dikenal sebagai memori utama adalah komponen penting dari sistem komputer yang berinteraksi langsung dengan CPU, auxiliary memory, dan cache memory. Fungsi utama memori primer adalah untuk menyimpan program atau data yang sedang aktif digunakan oleh prosesor. Saat sebuah program atau data diaktifkan dieksekusi, prosesor akan membuat instruksi atau program dari memori sekunder ke memori primer, dan kemudian prosesor akan memulai eksekusi. Kecepatan akses atau eksekusi data memori primer lebih cepat dibandingkan dengan memori sekunder. Memori primer bersifat volatil yang berarti data yang tersimpan dalamnya dapat hilang jika tidak disimpan saat terjadi kegagalan daya. Oleh karena itu, penting untuk menyimpan data penting ke memori sekunder sebelum mematikan komputer. Meskipun memori primer lebih mati pada memori sekunder, kapasitasnya terbatas. Oleh karena itu, memori primer bisa digunakan untuk menyimpan data atau program sedang aktif digunakan oleh prosesor. Sementara memori sekunder digunakan untuk menyimpan data atau program yang sedang aktif digunakan. Contoh dari memori primer adalah RAM dan ROM. Nah, RAM atau random access memory adalah jenis memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU dengan kecepatan tinggi. Ini adalah komponen perangkat keras dalam komputer yang bertugas menyimpan data program atau hasil program secara sementara. RAM digunakan untuk membaca dan menulis data dalam memori selama komputer beroperasi. RAM bersifat volatil yang berarti informasi disimpan dalamnya akan hilang jika terjadi kegagalan daya atau komputer dimatikan. RAM terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu DRAM dan SRAM. DRAM atau Dynamic Random Access Memory adalah jenis RAM yang digunakan untuk penyimpanan dinamis data dalam RAM. Setiap sel dalam DRAM membawa informasi satu bit dan terdiri dari dua bagian, kapasitor dan transistor. Kapasitor dalam DRAM perlu berupaya terus-menerus untuk menyimpan informasi, membuat DRAM menjadi tidak stabil. Jika daya dimatikan, data yang disimpan dalam memori akan hilang. Yang kedua, SRAM atau Static Random Access Memory adalah jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan data statis dalam memori. Artinya data yang disimpan dalam SRAM akan tetap ada selama sistem komputer masih mendapatkan satu daya. Namun data dalam SRAM akan hilang saat terjadi kegagalan daya. Next. ROM-only memory adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Data ini disimpan dalam sebuah chip dan tidak dapat diubah atau ditulis ulang oleh pengguna. Salah satu fungsi utama ROM adalah menyimpan instruksi penting atau data program yang diperlukan untuk memulai atau memboot komputer. Instruksi ini yang disebut sebagai BIOS atau Basic Input Output System. ROM juga bersifat non-volatil. Ini berarti bahwa data yang disimpan dalam ROM tidak akan hilang meskipun daya dimatikan atau sistem dimatikan. Ini berbeda dengan RAM. Kemudian ROM terdiri dari 5 jenis, yaitu MROM, PROM, EEPROM, Flash ROM. Next. Jenis ROM. MROM atau Masked Read Only Memory. MROM adalah jenis memori read only tertua. Program atau data telah dikonfigurasi sebelumnya oleh pabrikan sirkuit terpadu pada saat manufaktur. Oleh karena itu, program atau instruksi yang disimpan dalam chip MROM tidak dapat diubah oleh pengguna. Yang kedua, PROM atau Programmable Read-Only Memory. PROM adalah jenis ROM yang digital di mana pengguna dapat menulis semua jenis informasi atau program hanya sekali. Pengguna dapat menulis konten atau program diinginkan hanya sekali menggunakan pemrogram PROM khusus atau perangkat bounding PROM. Kemudian EEPROM, Erasable dan Programmable Read-Only Memory. EEPROM adalah jenis ROM di mana data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hanya sekali dalam memori EEPROM. Memori ini adalah chip memori non-volatile yang menyimpan data saat tidak ada jatuh daya atau juga menyimpan data selama minimal 10 hingga 20 tahun. Kemudian yang keempat, EEPROM atau Electrically Erasable dan Programmable Read-Only Memory. EEPROM adalah ROM yang dapat dihapus secara elektrik dan dapat diprogram. Ini digunakan untuk menghapus data yang disimpan menggunakan muatan listrik tekanan tinggi dan memprogramnya kembali. Memori ini juga merupakan memori non-volatile yang data tidak dapat dihapus atau hilang. Bahkan listrik dimatikan. Di EEPROM, data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hingga 10.000 kali dan data dapat dihapus 1 byte pada satu waktu.
Flash ROM. Flash memory adalah chip memori penyimpanan non-volatile dapat ditulis atau dibawakan dari unit kerja yang disebut blok atau sektor. Flash ROM sejenis dengan EEPROM dari memori komputer dan isi data dapat hilang ketika sembel listrik dimatikan. Memori ini juga digunakan untuk mentransfer data antara komputer dan perangkat digital. Flash memory biasanya digunakan dalam perangkat seperti kartu memori, USB flash drive, dan solid state drive. Next. Memori sekunder. Memori sekunder juga digunakan sebagai memori eksternal dari simpulan data yang digunakan untuk menampung volume data yang besar secara permanen. Media penyimpanan seperti hard drive, USB, CD, flash drive, dan DVD adalah contoh dari memori sekunder. Meskipun memori sekunder lebih mudah dibanding memori primer, kecepatannya lebih lambat. Berbeda dengan memori primer yang dapat diakses langsung oleh CPU, memori sekunder tidak memiliki akses langsung. Sebaliknya, data dari memori sekunder harus disimpan terlebih dahulu ke dalam RAM sebelum dikirim ke prosesor untuk dibaca dan diperbarui. Memori sekunder mencakup berbagai jenis media penyimpanan, misalnya disk magnetik seperti hard disk dan floppy disk optik seperti CD dan CD-ROM, serta pita magnetik. Sebenarnya jumlah memori sekunder cukup banyak, kata memori sekunder yang akan saya bahas di presentasi ini adalah hard disk, floppy disk, CD, DVD, BD, dan pen drive. Next. Hard disk merupakan komponen kunci dalam sistem komputer sebagai media penyimpanan data permanen. Sebagai disk non-volatile, hard disk mempertahankan data program dan file yang tersimpan di dalamnya, bahkan saat sumber daya komputer dimatikan. Umumnya hard disk ditempatkan secara internal pada motherboard komputer. Hard disk minimal dalam mengambil data menggunakan satu atau lebih piringan disk yang berputar dengan kecepatan tinggi. Piringan ini sangat kaku dan ditempatkan dalam casing tertutup udara untuk melindungi dari debu dan partikel lainnya. Hard disk menawarkan kapasitas penyimpanan yang besar dan bisa ditemukan di hampir semua komputer atau laptop. Hard disk digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data. Data ini tetap ada di hard disk sampai pengguna memilih untuk menghapusnya. Selain itu, hard disk juga memiliki kecepatan baterai yang relatif cepat meskipun tidak secepat memori primer seperti RAM. Namun hard disk masih menjadi pilihan utama penyimpanan data jangka panjang. Next. Floppy disk. Floppy disk juga dikenal sebagai disket adalah bentuk awal dari media penyimpanan sekunder. Disk ini terbuat dari lapisan magnetis tipis yang fleksibel yang digunakan untuk menyimpan data elektronik seperti file komputer. Disket tersedia dalam 3 urutan berbeda, 8 inci, 5,5 inci, dan 3,5 inci. Data yang disimpan pada disket dapat diakses melalui perangkat digital sebagai floppy disk drive. Pada masa sebelum Internet dan USB flash drive, disket adalah metode utama untuk mencetak program pada komputer atau membuat catatan informasi. Meskipun disket salah satu penyimpanan portable tertua, kapasitas penyimpanannya terbatas. Disket hanya dapat menyimpan hingga 1,44 MB data. Mengingat ukuran file program komputer modern, disket seringkali tidak cukup untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penggunaan disket telah berkurang secara signifikan dan sekarang hampir tidak digunakan lagi. Next. CD, compact disk atau CD adalah media penyimpanan optik yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis data termasuk audio, video, dokumen, sistem operasi cadangan, dan lain-lain yang penting bagi pengguna komputer. CD memiliki diameter 12 cm dan ketebalan 1,22 mm dengan kapasitas menyimpan data sekitar 783 MB. CD menggunakan teknologi laser untuk membaca dan menulis data yang memungkinkan pengguna berulang kali tanpa mengurangi kualitas data. CD memiliki beberapa keunggulan dibandingkan media penyimpanan lainnya. Pertama, CD sangat tahan lama dan bertahan hingga beberapa dekade jika disimpan dengan benar. Kedua, CD relatif mudah untuk diproduksi, membuatnya menjadi pilihan ekonomis untuk distribusi massal. Ketika CD dapat dibaca oleh hampir semua komponen dan perangkat pemutar CD. Namun CD juga memiliki beberapa keterbatasan. Kapasitas penyimpanan CD relatif kecil dibandingkan media penyimpanan digital modern seperti hard drive atau flash drive. Selain itu, CD dapat mudah tergores atau rusak yang dapat mengakibatkan kehilangan data. CD terdiri dari 3 jenis, yaitu CD-ROM, CDR, dan CDRW. Next, jenis CD. CD-ROM atau Compact Disk Read Only Memory ini adalah jenis compact disk yang digunakan untuk menyimpan data dari jumlah besar seperti audio, software, dan game komputer pada saat produksi. Pengguna hanya dapat membaca data teks, musik, dan video dari disk ini tetapi tidak dapat melakukan perubahan atau membakar CD. Yang kedua, CDR, Compact Disk Recordable. Ini adalah varian dari CD yang memungkinkan pengguna untuk menulis data ke dalamnya sekali. Setelah data ditulis, tidak dapat diubah atau dihapus. Ini digunakan untuk membuat salin data atau media yang tidak perlu dirubah. Yang ketiga, CDRW, Compact Disk Rewritable. Ini adalah jenis compact disk yang dapat ditulis ulang kembali data yang disimpan dalamnya dapat diubah atau dihapus. Ini sering digunakan untuk tujuan yang memerlukan perubahan data yang sering seperti penyimpanan data sementara dan data yang sering diperbarui. Next.
DVD, digital video display atau digital versatile design lebih dikenal sebagai DVD adalah media penyimpanan optik. Meskipun memiliki ukuran fisik yang sama dengan CD, DVD dapat menyimpan volume data yang jauh lebih besar. DVD dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data termasuk audio, video, dan lain-lain. Kapasitas penyimpanan data yang dalam DVD berkisar antara 4,7 GB hingga 12 GB tergantung pada jenis dan format DVD. Sama seperti di CD ada 3 jenis utama dari DVD drive, yaitu DVD-ROM, DVD-R, dan DVD-RW. Next, Blu-ray disc adalah jenis media penyimpanan online dirancang untuk menampung volume data yang sangat besar dan atau rekaman video berdefinisi tinggi serta memutar berbagai jenis file media. Untuk membaca data yang disimpan pada Blu-ray disc digunakan teknologi laser. Jenis media penyimpanan ini memiliki kepadatan penyimpanan lebih tinggi dibandingkan dengan CD atau DVD yang memungkinkan untuk menyimpan lebih banyak data. Sebagai contoh, CD memiliki kira penyimpanan data sebanyak 100 MB dan DVD memiliki kapasitas penyimpanan hingga 8 GB. Sementara Blu-ray disc menawarkan ruang penyimpanan yang jauh lebih besar, yaitu 28 GB. Blu-ray disc menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan CD dan DVD. Pertama, BD dapat menyimpan data dan jumlah yang jauh lebih besar yang membuatnya ideal untuk aplikasi seperti film berdefinisi tinggi dan video game. Kedua, Blu-ray disc menggunakan teknologi laser biru yang memiliki panjang global lebih pendek dibandingkan laser yang digunakan oleh CD dan DVD. Ini memungkinkan BD untuk menyimpan data dengan kepadatan yang lebih tinggi. Namun, Blu-ray disc juga memiliki beberapa keterbatasan, misalnya lebih mahal. Saya itu tidak semua perangkat dapat membaca Blu-ray disc meskipun kompatibilitas ini tak memiliki sering waktu. Kemudian yang terakhir, pen drive. Pen drive juga dikenal sebagai USB flash drive pada perangkat penyimpanan portable yang digunakan untuk menyimpan data dan mentransfer data secara permanen. Pen drive biasanya digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data antara komputer melalui port USB. Salah satu keunggulan utama pen drive adalah memiliki komponen mekanis yang berguna untuk menyimpan data. Sebaliknya, pen drive menggunakan chip sirkuit terpadu. Ini berarti bahwa pen drive lebih tahan lama dan kurang rentan terhadap kerusakan fisik dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Pen drive memungkinkan penggunaan menyimpan dalam berbagai berbagai jenis data termasuk file audio, video, gambar, dan lain-lain. Kapasitas penyimpanan pen drive bervariasi mulai dari 64 MB sampai 128 GB atau lebih tergantung pada model dan produsen. Selain itu, pen drive juga memiliki keuntungan seperti portabilitas dan kemudahan penggunaan. Namun seperti semua media penyimpanan, pen drive juga memiliki beberapa keterbatasan, misalnya pen drive meskipun pen drive tahan lama, pen drive pasti bisa rusak atau jika tidak ditangani dengan hati-hati. Selain itu, kapasitas penyimpanan pen drive cukup besar. Pen drive masih terbatas dan mungkin tidak cukup untuk beberapa aplikasi seperti penyimpanan video berdefinisi tinggi atau video game. Kemudian, next. Nah, tadi sudah membahas memori sekunder, sekarang kita ke memori cache. Cache memori adalah jenis memori komputer berbasis chip yang berukuran kecil dengan sifat temporer atau sementara dan didapatkan di antara CPU dan memori utama. Cache memori memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat menyimpan data sementara atau instruksi yang dibuat oleh prosesor maupun cepat akses data pada komputer. Cache menyimpan data atau informasi yang tidak diakses oleh suatu buffer sehingga meringankan kerja prosesor. Buffer adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Memori cache bekerja dengan cara menyimpan data dan instruksi yang digunakan oleh CPU. Saat CPU memudahkan data, ia akan pertama kali memeriksa apakah data tersebut tersedia di memori cache. Jika data ditemukan disebutkan cache hit, maka data tersebut akan langsung dikirim oleh CPU. Jika data tidak ditemukan disebut cache miss, maka CPU akan mengambil data tersebut dari memori utama dan juga menyimpan di memori cache. Hal ini dilakukan agar jika data tersebut dibutuhkan lagi di masa mendatang, CPU bisa mendapatkan lebih cepat dari memori cache. Jika memori cache sudah penuh dan CPU menyimpan data baru, maka beberapa data yang ada di memori cache harus digantikan. Terdapat 3 tingkatan level pada cache memori, yaitu cache memori level 1, cache memori level 2, dan level 3. Nah, next kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, cache memory level 1 adalah jenis memori cache yang berada di dalam prosesor dan dikenal sebagai cache internal. Cache ini memiliki kecepatan akses tertinggi dan biasanya memiliki harga lebih tinggi dibandingkan jenis cache lainnya. Yang kedua, memori cache level 2 memiliki kapasitas yang lebih besar, bisa antara 256 KB hingga 2 MB. Meskipun kecepatan lebih rendah dibandingkan dengan cache L1, cache L2 pasti memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Berbeda dengan cache L1, cache L2 ini berada di luar prosesor, oleh karena itu disebut juga dengan cache eksternal. Yang ketiga, memori cache level 3 biasanya ada pada prosesor yang memiliki lebih dari satu unit seperti dual core atau quad core. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur data yang masuk dari cache L2 dari setiap inti prosesor. Next, memory register.
Memori register adalah komponen penting dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi secara sementara sebelum diproses oleh CPU. Dibandingkan dengan jenis memori lainnya, register memori memiliki kapasitas yang paling kecil namun kecepatan yang paling tinggi. Register memori terletak langsung di dalam CPU menjadikannya sangat cepat dalam masalah data dan instruksi. Ukuran register memori biasanya 16, 32, atau 64 bit. Register memori menyimpan data instruksi dan alamat memori yang digunakan sehingga dapat meningkatkan kecepatan respon CPU. Itu register memori juga memiliki peran penting dalam operasi aritmatika dan logika karena mereka menyimpan operan dan hasil dari operasi tersebut. Next. Memori. Nah, di sini saya berikan tambahan penjelasan dari jenis memori, yaitu memori virtual. Karena memori virtual ini sudah cukup populer di perangkat elektronik zaman sekarang seperti laptop maupun handphone ya. Jadi memori virtual adalah teknik manajemen memori yang memberikan ilusi kepada pengguna bahwa mereka memiliki memori utama yang sangat besar. Teknik ini dilakukan dengan memperlakukan sebagian memori sekunder seperti hard disk atau SSD sebagai bagian dari memori utama. Dalam konteks penggunaan, memori virtual memungkinkan pengguna untuk menjalankan proses dengan ukuran lebih besar dari memori utama tersedia. Sebagai contoh, jika sebuah sistem operasi memerlukan memori 300 MB untuk menyimpan semua program sedang berjalan, tetapi hanya tersedia 50 MB memori fisik yang tersimpan di dalam RAM. Sistem operasi yang menyiapkan 250 MB memori virtual. Memori virtual juga berfungsi sebagai cadangan RAM dan digunakan oleh sistem operasi ketika komputer menjalankan program yang membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia. Next. Nah, sampai saat ini saja presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.